Halo semuanya, selamat malam. Saya Ika Darian Sujawarsana Putra dengan NIM akhir 79, dan selamat malam untuk Bapak dosen Arnado sebagai pengampu mata kuliah satuan proses. Nah, di sini presentasi kali ini saya mengambil judul bioetanol dari jerami padi dengan solusi energi terbarukan. Indonesia menghasilkan 70 juta ton jerami pada setiap tahunnya. Indonesia juga merupakan produsen padi terbesar ketiga. Nah, tapi sayangnya dari 60 hingga 70% itu dibakar di ladang. Jadi menyebabkan emisi metana, partikulat yaitu PM2.5 dan hilangnya potensi energi terbarukan. Padahal jerami padi kaya selulosa itu mencapai 35 hingga 40% selulosa, dan hemiselulosa itu mengandung 25% pada jerami padi. Ini bisa dihidrolisis menjadi glukosa untuk bioetanol. Nah, penelitian ini unik. Fokus scale up proses industri berbeda dengan 25 teman sekelas yang memakai HCl pekat, enzim mahal atau biodiesel. Targetnya fermentasi ratio di atas 80% dan yield etanol itu 8% untuk aplikasi nyata di agroindustri. Nah, selanjut ke slide ketiganya ada flowchart proses atau alur proses produksi bioetanol. Dan di sini kita bisa melihat flowchart proses lengkapnya. Tahap pertama itu ada treatment jerami padi giling 10%. White per value-nya dicampur asam sulfat 2% pada tekanan 121 derajat selama 30 menit. Lab scale menggunakan autoclave 1 liter, sedangkan pilot scale reaktor 50 liter stainless steel. Dan kedua itu dihidrolisat. Hasil hidrolisis berupa hidrolisat, luasannya 45 hingga 48 gram per liter. Tahap kedua detoksifikasi. Pada di tahap kedua ini detoksifikasi inhibitor purpural itu memakai NaOH 1% untuk kurangi toksisitas pada yes. Tahap terakhir itu fermentasi Saccharomyces cerevisiae itu 5% dengan suhu 30 derajat dan selama 72 jam. Agitasi 145 rpm. Nah, proses ini dimulai dengan perlakuan jerami padi 10% nih. Terus analisis gas kromatografi hasilkan etanol 8,2% volume per volume pada pilot scale. Nah, pada slide keempat itu ada metode hidrolisis. Tabel perbandingan metode hidrolisis menunjukkan parameter identik antar skala. Itu dengan hasil konsentrasi H2SO4 nya itu 2%, suhu 121 derajat, waktu reaksi 30 menit. Nah, rasio bahan 1:10.
Perbedaan signifikan ada pada hasil glukosa. Lab scale autoclave-nya itu 1 liter menghasilkan 48,8 gram per liternya. Pilot reaktornya itu menghasilkan 50 liter hanya 45 gram per liternya atau turun 8%. Nah, penurunan ini disebabkan heat transfer kurang homogen dan mixing efisiensi rendah di reaktor besar. Detoksifikasi inhibitor purpural dilakukan sama-sama menggunakan NaOH 1%, pH-nya 9 itu selama 30 menit. Ini tantangan utama scale up yang berhasil diatasi dalam penelitian ini. Terus di slide kelima ini ada hasil fermentasi konversi gula menjadi energi. Nah, maaf grafik yang ditampilkan belum ada, jadi di sini grafik hasil fermentasi sangat menarik. Pilot scale berhasil mencapai etanol 8,2% dengan fermentation rasionya 80% dan konversi gula ke etanol itu 85%. Dan meskipun lebih rendah dari lab scale yaitu dengan hasil 8,9% dan FR-nya 89%. Nah, angka ini masih sangat kompetitif untuk standar industri atau BBN. Jadi glukosa konsentrasi awal 45 gram per liter itu turun drastis menjadi residu 7 gram per liter setelah 72 jam fermentasi dengan produktivitas etanol 0,11 gram per liter per jam. Yang terpenting fermentasian rasio stabil di atas 80% sudah membuktikan proses hidrolisis asam terdilut H2SO4 dapat direplikasi konsisten dari lab ke pilot plant. Nah, di slide ke-6 ini ada pembahasan analisis scale up dan efisiensi proses. Diskusi hasil menunjukkan scale up hasil diatasi dengan agitasi optimal 150 rpm dan detoksifikasi purpural efektif. Keunggulan metode H2SO4 itu dibandingkan menggunakan HCl pekat. Teman kelas nomor 5 dan 13 itu kan menggunakan hemat energi 30%. Nah, tidak korosif dan proses kontinu potensial berbeda dari hidrolisis enzimatis sorghum. Nomor 1 yang mahal dan sensitif pH. Pilot plant konsumsi energi 1,5 kali lebih efisien per meter kubik etanol dibanding menggunakan lab scale. Hambatan utama heat transfer ini sudah terdeteksi untuk optimasi lanjutan. Proses ini sangat cocok di agroindustri menengah Indonesia. Nah, kontribusi bioetanol untuk Indonesia. Pada kesimpulan ini, skala produksi bioetanol jerami padi berhasil dengan fermentation ratio yaitu 82%, stabil dari lab ke pilot scale. Teknologi hidrolisis H2SO4 dengan 2% terbukti scalable untuk limbah lignoselulosa dan potensi 70 juta ton jerami Indonesia bisa hasilkan 5,6 juta kiloliter bioetanol per tahun. Jadi setara 4% kebutuhan BBM nasional. Jadi kontribusi signifikan target karbon netral itu
di 2060. Rekomendasi pengembangan continuous stirred tank reaktor untuk produksi berkelanjutan dan transfer teknologi ke industri penggilingan padi lokal. Sini ada saran di langkah selanjutnya dan rekomendasi untuk pengembangan bisa dari limbah jerami ini bisa untuk mengembangkan CSTR, rekomendasi pengembangan continuous stirred tank reactor untuk produksi bioetanol secara berkelanjutan dan efisien. Selain itu ada integrasi industri di teknologi ini dengan industri tepung beras lokal untuk memaksimalkan pemanfaatan limbah dan menciptakan ekonomi sirkular. Terakhir ada di dampak lingkungan, kita bisa menerapkan skala luas untuk mengurangi polusi udara akibat pembakaran jerami dan mendukung transisi menuju energi terbarukan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton sampai akhir video. Mari mewujudkan masa depan energi hijau di Indonesia.